Halo guys, balik lagi dengan saya Asti Udayana di channel Bukan Sarjana. Di video kali ini saya mau share ke kalian nih tentang 3 penyakit atau 3 kendala yang biasa kita jumpai pada saat kita mau belajar bahasa Inggris, khususnya speaking atau berbicara ya, atau ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, apa saja kendala atau apa saja penyakit bahasa Inggris itu guys, dan solusinya atau cara untuk mengatasinya guys. Simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe atau berlangganan sekarang juga agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Bukan Sarjana. Thank you guys. Bahasa Inggris bukanlah bahasa yang mudah untuk dikuasai, terutama buat kita ya, karena kita ini adalah orang Indonesia dan bahasa Inggris itu adalah bukan bahasa utama kita. Bahkan bahasa ketiga atau keempat ya setelah bahasa daerah atau bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, tetapi bukan berarti kita nggak bisa belajar bahasa ini guys, gitu ya. Bukan berarti kita tidak bisa menguasainya. Hanya saja kita itu menjumpai beberapa kendala atau beberapa hambatan, beberapa masalah ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Khususnya kalau kita fokus ke speaking atau ke ngomongnya gitu ya guys ya. Nah, saya rasa kalian bakal sependapat dengan 3 kendala yang sering kita jumpai ini guys. Yang pertama, kita kebingungan merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat. Nah, mungkin beberapa dari kita sudah belajar banyak banget kosakata bahasa Inggris guys. Tetapi apa yang terjadi setelah kita belajar banyak kosakata, setelah kita mengingat banyak kosakata, bahkan puluhan, ratusan atau ribuan kosakata, yang terjadi apa? Kita kebingungan sendiri cara merangkai kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris seperti apa gitu ya. Kita itu udah banyak banget menghafal kosakata, tapi yang terjadi adalah gimana cara kita untuk merangkai kata-kata ini menjadi kalimat. Gimana cara kita itu menyambung dari kata yang satu ke kata yang lainnya ini menjadi sebuah kalimat. Ya, ini adalah kendala yang pertama guys. Nomor 2, kita mengerti dengan apa yang orang lain katakan ya, tetapi kita tidak bisa meresponnya. Mungkin kita diajak ngobrolin tentang bahasa Inggris gitu ya. Oh well, I think English is very difficult and you know it takes time to learn it and of course we have to study very hard. Terus what do you think? Nah, dikasih pertanyaan seperti itu ya contohnya ya. Menurut kamu gimana gitu? Kita nggak bisa jawab guys. Kenapa kita nggak bisa jawab? Ya karena itu, karena kita minim kalimat, karena kita nggak tahu gimana caranya merangkai kalimat seperti yang saya jelasin tadi ya. Kemudian kendala yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah kita mengerti dengan apa yang orang lain katakan dan kita bisa meresponnya, tetapi kita tidak bisa bertanya balik guys. Nah, kita tahu ya, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang terjadi antara dua pihak. Ya, jadi ada tanya jawab ya, ada tanya jawab, ada penukaran informasi. Nah, bayangkan kalau kalian hanya bisa ditanya, tetapi kalian tidak bisa bertanya balik. Berarti ini kan interview guys. Kayak wawancara jatuhnya ya, ini bukan percakapan. Bener gak? Ini bukan percakapan. Kalau kalian ditanya menggunakan bahasa Inggris, tapi kalian tidak bisa bertanya balik, itu percakapannya bakalan kaku banget. Ya kalian kayak, hey, hi, how are you? I'm good. Terus, where are you from? I'm from Indonesia. Terus, where do you live? I live in Jakarta. Or I live in Bali. Nah, gitu aja. Gitu, bener gak? Jadi, bahasa Inggris kalian itu kayak kaku banget gitu. Kalian ditanya satu, jawabnya satu. Nah, harusnya gimana? Harusnya kalau kalian ditanya, hi, how are you? I'm good. Kalian tanya balik, how about you? And how are you doing? And you, bisa seperti itu. Kalian tidak harus pas ditanya kalian jawab aja. Kalian bisa nanya balik. Nah, sekarang solusinya apa? Dari ketiga permasalahan yang kita jumpai pada saat kita belajar speaking atau berbicara bahasa Inggris ini, solusinya apa kira-kira guys? Nah, kita balik lagi sekarang ke masalah yang pertama atau ke penyakit yang pertama guys. Nah, yang pertama itu tadi adalah kebingungan merangkai kata-kata atau merangkai kalimat ya.
Nah, ini solusinya kalau menurut saya ya. Kalian jangan mulai dari kosakata. Walaupun kosakata itu sangat penting dalam belajar bahasa Inggris, khususnya speaking. Tapi untuk pemula, saya tidak saranin untuk belajar kosakata terlalu banyak, guys. Kalian boleh saja menghafal kosakata. Kalian boleh saja membuat daftar kosakata yang akan kalian hafal. Tapi dengan satu syarat, kalian pastikan kosakata itu akan kalian gunakan dalam percakapan bahasa Inggris kalian. Kenapa saya bilang seperti ini? Nah, apa gunanya kalau kalian belajar kosakata beratus-ratus, tetapi kalian tidak pernah menggunakan mereka? Kalian bakalan lupa, guys. Bener nggak? Kalian bakal lupa. Contohnya nih, kalian menghafal kosakata tentang pariwisata, tetapi pada saat kalian speaking atau pada saat kalian berbicara, ngomong bahasa Inggris, kalian tidak menggunakan kosakata pariwisata. Kalian mengambil topik lain. Dan kalian tidak pernah membicarakan yang berhubungan dengan pariwisata. Malah kosakata kalian itu jauh dari kosakata pariwisata itu, guys. Ya tentu kosakata pariwisata yang kalian hafalin itu bakal hilang karena kalian nggak pernah pakai. Simple ya. Ala bisa karena biasa ya. Jadi kita menghafal kosakata yang akan sering kita gunakan dulu. Ini kuncinya. Ya. Kemudian bisa juga diatasi dengan menghafal kalimat-kalimat singkat atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, contohnya, what is your name? What is your full name? What is your nickname atau nama panggilan? Menanyakan kabar, how are you doing? Atau how are you? How's your life? Atau how's life? Kalimat-kalimat sederhana seperti ini yang akan membantu kalian. Jangan salah ya, kalian mungkin mikirnya apaan, how are you? Saya orang lain juga tahu. Ini saya sudah tahu. Tapi ketika kalian tahu pengucapannya dengan benar, tulisannya dengan benar, nanti kalian akan otomatis gitu. Kalian akan mengingatnya secara otomatis, guys. Ketika kalian ketemu sama orang asing, langsung kalian akan berbicara, "Hi, how are you? How are you doing?" Gitu ya. Jadi ini bakal menempel di memori kalian. Secara otomatis nanti ini akan keluar tanpa kalian harus mikir. Gitu, guys. Dan kita mulai dari percakapan yang sederhana ini. Mungkin hari ini kalian tahu cuma 2 kalimat, tapi besok kalian bisa tambah lagi menjadi banyak kalimat, guys. Karena ini yang saya lakukan dulu. Saya itu dulu lebih fokus ke kosakata, tapi saya tidak tahu ya percakapan itu ternyata lebih membantu daripada kita menghafal banyak-banyak kosakata yang belum tentu akan kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Mending kita belajar dari percakapannya saja dulu. Jadi kita belajar dari kalimat-kalimat sederhana, kalimat-kalimat yang sering kita gunakan di percakapan sehari-hari, guys. Gitu, at least we try. Benar atau salah kan? It's okay, we are learning, we just started. Benar nggak? Kita kan baru belajar, kita kan baru mulai. Jadi kalau salah ya normal lah, dan itu bukan bahasa ibu kita gitu kan. Bukan bahasa nenek moyang kita kan. Gitu intinya. Nah, kembali lagi ya. Jadi masalah yang pertama ini bisa diatasi dengan menghafal beberapa kalimat dasar atau kalimat percakapan dasar ya. Yang tentunya nanti kalian akan improve sendirilah sesuai dengan topik yang akan kalian bahas. Sekarang ke permasalahan yang nomor 2 ini ya. Kenapa kadang kita itu ngerti tapi kita nggak bisa jawab? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita minim kosakata, guys. Jadi pada saat kita diajak berbicara bahasa Inggris, kita tidak punya stok kosakata yang cukup. Jadi kita diajak berbicara nih mengenai sesuatu hal ya, tapi hal yang berhubungan dengan topik itu, kosakata yang berhubungan dengan topik yang kita bahas itu kita tidak tahu. Kita masih berusaha buat nerjemahin atau translate ya. Kita itu udah, ini apa ya bahasa Inggrisnya ya? Ini apa ya gitu. Nah, ini permasalahannya karena kita minim kosakata. Kita harus mengatasi ini dengan ya at least kalau kalian mau berbicara tentang suatu topik, misalnya tentang pariwisata, kalian kuasai kosakata yang berada di dunia pariwisata. Setidaknya nanti kalian bisa, ya kalian akalin lah, walaupun kalian nggak tahu banyak bahasa Inggris, tapi at least kalian bisa manage dengan kosakata yang kalian punya. Oke?
Kemudian penyebab yang kedua ya, karena kita takut salah. Ini adalah penyebab yang paling fatal sih sebenarnya. Kita nggak usah terlalu minder guys. Jadi masalah salah itu pasti bakal ada gitu. Kita pasti akan melakukan kesalahan karena ini bukan bahasa kita, seperti yang saya bilang tadi ya. Bahasa Inggris ini bukan bahasa utama kita, bukan bahasa internasional kita, bukan bahasa nasional kita. Jadi wajar aja ini salah. Kalau bahasa Indonesia aja kita biasa salah kok. Sering salah kan. Karena bahasa Indonesia juga kadang bukan bahasa utama kita. Kita punya bahasa daerah kita masing-masing. So, wajar saja kalau bahasa Inggris itu kita masih salah gitu. So, nggak usah terlalu gimana ya, nggak usah terlalu takut salah gitu. Nggak usah terlalu takut salah. Kalian pede aja. Kalian pede aja dulu. Yang penting kalian udah bilang, excuse me, my English is not really good. You know, my English is not really well, so please apologize. Please apologize if any mistake happens, or if in case I speak it wrongly, I spell it wrongly, or I pronounce it wrongly. Bisa diantisipasi dengan cara ini. Kalian minta maaf duluan lah. I'm so sorry, I'm still learning English. Bisa seperti itu. Nanti lawan bicara kalian, khususnya para turis, itu akan ngerti guys. Mereka bisa maklumin lah. Oh, oke, orang ini lagi belajar bahasa Inggris, so it's fine. Oke, jangan takut salah. Intinya jangan takut salah. Karena kalau kalian terlalu takut, itu akan membuat kalian gugup ya. Kalian nervous dan kalian akhirnya nggak berani speak up. Kalian nggak akan berani speak up. Kalian nggak akan berani ngomong bahasa Inggris. Oke, permasalahan yang terakhir, ini kalian ngerti, kalian bisa jawab, tapi kalian nggak bisa bertanya balik. Nah, ini juga nggak bagus guys. Kalian paham, kalian bisa jawab, tapi kalian nggak bisa nanya balik. Kenapa? Ini masih ada kaitannya dengan ketidakpercayaan diri atau kurang pede. Kalian kurang percaya diri. Kalian mau tanya, ini nanti kira-kira dia marah nggak ya? Nanti ini bener nggak ya pertanyaannya? Bener nggak ya susunan grammarnya? Bener nggak ya susunan kosakatanya? Jangan mikir terlalu banyak. Yang kalian perlu garis bawahi kalau kalian komunikasi dengan orang asing atau orang yang baru kalian kenal, kalian jangan tanyakan agama, kalian jangan tanyakan umur atau usia, ya, atau yang berhubungan dengan ras yang membuat orang itu tersinggung, status yang kayak gitu jangan ditanya. Oke, ini saja. Selain itu kalian boleh tanyakan guys. Jadi nggak usah kalian itu takut. Kalau pertanyaannya salah, paling kalian bisa disuruh ngulang lagi. I'm sorry, pardon me. Can you repeat that? Bisa saja ya. Kalau salah paling kalian disuruh ngulang. So, as simple as that. Kenapa kalian takut bertanya? Kenapa? Oke, tapi saya nggak nyalahin ya, karena ini terjadi di level pemula biasanya. Jadi kita itu agak minder ya. Kalian agak minder, terus agak takut salah, bukan agak lagi, ya takut salah intinya. Takut nanti kalian pertanyaannya nggak sesuai gitu. Susunannya salah. Orangnya nggak ngerti, orangnya marah atau segala macam. Kalian dianggap ini bahasa Inggris apa gitu. Jangan takut salah. Intinya kalau kalian belajar bahasa Inggris ini ya, generally kalian nggak boleh terlalu takut salah. Gugup boleh, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu ya. Apapun yang terlalu pasti nggak baik. Oke, gugup itu wajar karena kita ya mungkin first time, terus karena kita nggak terbiasa. It's okay. Tapi jangan jadikan alasan gugup untuk tidak ngomong bahasa Inggris. Oke, apalagi kalian stop belajar bahasa Inggris, kalian patah semangat, kalian putus asa mungkin karena udah sering mencoba tapi kalian tetap aja nggak bisa bahasa Inggris gitu. No, don't quit. Oke, jangan menyerah di sana. Wih, udah kayak motivator nih saya ini ya. Ya, ini bener guys, karena saya share sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Tapi setelah saya beranikan diri untuk speak up, akhirnya ya benar itu saya improve bahasa Inggris saya. Saya benar-benar merasa okay, this is better than before. Ya, sebelumnya benar-benar disaster ya, parah banget, kacau banget. Tapi kalau sekarang menurut saya sendiri ya oke lah, menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain. Anyway, oke guys, itu saja ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jadi di video ini saya simpulin lagi. Yang saya share ini adalah 3
penyakit atau 3 permasalahan atau 3 masalah, 3 kendala dalam belajar speaking bahasa Inggris dan cara untuk mengatasinya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, khususnya pemula. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa mention di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini guys dengan cara klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Bukan Sarjana. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye for now.